masih dalam keadaan sehat saja. Kemudian juga selawat beserta salam kita kirimkan kepada ibu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita tentang sejarah PDRI oleh Safruddin Prawira Negara. Jadi pertama ini perlu Bapak luruskan dulu, menjelaskan PDRI ini adalah pemerintah darurat Republik Indonesia. Pertama kita lihat dulu, perhatikan nanti pada layar latar belakang kemerdekaan negara Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan yang rela mati dalam berjuang demi untuk mencapai kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kemudian bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia ini telah melibatkan banyak tokoh dan pejuang tersebut. Itu salah satunya tokoh kemerdekaan kita adalah Safruddin Prawira Negara, dan dia juga merupakan seorang yang sangat berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga karena keberaniannya dalam membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI. Atas keberanian ini dan peran dalam memimpin PDRI sehingga dapat menyelamatkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Safruddin Prawira Negara ini dia dilahirkan di Anyer Kidul, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 28 Februari 1911 sebagai anak kedua dari Aden Arsad Prawira Tiga. Secara keturunan dia memiliki dua garis keturunan, yaitu Banten dan Minang. Jadi Safruddin ini setengah dia berasal dari Banten dan setengah lagi saudara kita di Minang. Ini perlu kalian ketahui. Kemudian dari keturunan Banten didapatkan dari pihak ayah, di mana ayahnya adalah anak dari Raden Haji Katab Arya Prawira Negara, yang dikenal panggilannya Patih Haji. Patih Haji. Jadi Patih Haji ini yang masih keturunan dari Kesultanan Banten dan pernah menjadi patih Kabupaten Serang pada tahun 1879 sampai tahun 1884. Sementara dari sisi darah Minang, dia berasal dari buyut pihak ibunya, yakni Sultan Alam Intan, yang merupakan keturunan Raja Pagarium Sumatera Barat. Jadi kalau bahasa kitanya ini ibunya, kalau di kita di sini panggilnya Wan, Batu Sangkar. Jadi keturunan Batu Sangkar ibunya, ayahnya yang dari Banten. Kemudian peran awal dimulai ketika Safruddin masih menjadi mahasiswa dulu di Jakarta. Ia ikut mendirikan perkumpulan mahasiswa dikenal dengan USI, Universitas Studi Seluruh Indonesia. Inilah langkah pertama menjadi seorang pemimpin Safruddin itu. Kemudian walaupun pada dasarnya perkumpulan ini adalah ikatan di antara mahasiswa yang tidak berpolitik, di antara kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan adalah diskusi, bermain olahraga, membaca, dan berdharma wisata. Untuk menampung kegiatan, perkumpulan ini juga memiliki gedung sendiri. Jadi dia juga ada di Jakarta, ada gedungnya. Yang pertama gedung yang terletak di belakang Stopia, kemudian berpindah
ke sebuah gedung di Jalan Keramat Raya 45 yang kemudian pernah menjadi kantor pusat Masumi. Setelah lulus kuliah, Safrudin mulai merintis karirnya dengan menjabat sebagai redaktur siaran radio PPRK di swasta. Namun pekerjaan itu tidak begitu lama dijalaninya, hanya setahun, yaitu dari tahun 1939 sampai tahun 1940, pada masa kita dijajah oleh Belanda dulu. Karena selanjutnya setelah pecah Perang Dunia Kedua di Eropa, perhubungan dengan Belanda terputus, yaitu setelah negeri Belanda diserang oleh tentara fasis Jerman pada tahun 1940 dan kemudian diduduki oleh pemerintah kolonial, terpaksa menerima banyak tenaga pribumi yang ditempatkan di lingkungan pemerintah yang tadinya hanya terbuka bagi orang Belanda. Namun dalam keadaan itulah yang menyebabkan Safrudin dan bersama 3 orang kawannya yang sama lulus RHS tahun itu diterima di Departemen Financiën, Departemen Keuangan Belanda, dan ditempatkan di kantor inspeksi pajak di Kediri, daerah Jawa Timur, yaitu pada tahun 1940 sampai tahun 1942. Kemudian tujuan pertama ini tujuan umum kita mempelajari sejarah PDRI ini, sejarah pemerintah darurat Republik Indonesia ini. Pertama, tujuan umumnya untuk mengetahui tentang peristiwa sejarah dan akan memperkuat pemahaman dan penghayatan kita terhadap pejuang pahlawan yang telah terdahulu. Insyaallah mudah-mudahan kalian dengan penjelasan ini nanti kalian ada rasa simpati kalian terhadap tokoh-tokoh kita atau terhadap pahlawan kita yang sudah terdahulu, yang berjuang, yang mengorbankan jiwa dan raganya demi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Namun tujuan yang kedua, tujuan umumnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tanah air. Jadi dari rasa nasionalisme ini dan cinta terhadap tanah air Indonesia ini bisa kalian buktikan, bisa kalian perlihatkan, yaitu dengan semangat. Salah satunya diantaranya kita merasa memiliki Indonesia, merasa menghargai jasa-jasa para pahlawan kita dalam merebut kemerdekaan dulu. Itu diantaranya mengikuti upacara bendera penuh dengan hikmat, diperhatikan dan diikuti dengan baik. Itu merupakan salah satu sikap kita dalam menghargai jasa pahlawan kita. Kemudian tujuan khusus yang pertama untuk mengetahui peristiwa penting dalam sejarah khususnya di daerah Sumatera Barat. Jadi ini pertama, ini tujuan khususnya untuk daerah kita di Sumatera Barat. Tujuan yang kedua untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita akan pentingnya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Jadi kita sebagai generasi muda, harapan bangsa, kita memang berkewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan kita. Kemudian sejarah dari PDRI. Latar belakang PDRI ini, PDRI dibentuk tidak lama setelah ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948 dulu, di saat agresi militer Belanda kedua, di mana pada waktu itu para pemimpin Indonesia seperti Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga Sultan Syahrir dan Agus Salim ditangkap.
ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke daerah luar Jawa. Itu tentang ini, tentang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian juga sebelum Soekarno dan Hatta ini ditangkap, Soekarno dan Hatta menggelar rapat dan memberikan mandat kepada Saprodin, Prawira Negara, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran untuk membentuk pemerintahan sementara. Mendengar ibu kota lumpuh dan sejumlah nokan ditangkap, Saprodin Prawira Negara bersama Kolonel Hidayat, Panglima Tentera Teritorium Sumatera, mengunjungi Tuanku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, di kediamannya mengadakan perundingan. Jadi dulu Tuanku Muhammad Hasan ini adalah Gubernur Sumatera dulu menurut sejarah. Kemudian mereka langsung menuju Halaban. Halaban ini daerahnya daerah Payakumbuh ini. Kalau kita dari sini Halaban sebelum Kadut Payakumbuh. Kalau dari kita masuk daerah Lintau, ini nanti kalian mungkin barangkali ada yang sering ke Payakumbuh, yang lewat Lintau itu Halaban dulu, baru Kadut. Kemudian dia langsung menuju Halaban dan perkebunan teh yang berjarak 15 km di selatan kota Payakumbuh. Di sana mereka mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh pada tanggal 22 Desember tahun 1948 dulu. Kemudian mereka membentuk PDRI. PDRI itu apa tadi? Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Di sejak itu PDRI menjadi musuh nomor 1 Belanda dan tokoh-tokoh PDRI diburu oleh Belanda. Di mana keberadaan tokoh-tokoh PDRI ini selalu menjadi incaran oleh Belanda dulunya di tahun 1944. Kemudian mereka harus menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda. Jadi dari politik luar negeri PDRI, peran PDRI ini merupakan adalah Saprodin Prawira Negara. Kemudian Saprodin Prawira Negara menyampaikan pidato di radio yang berbunyi, negara Republik Indonesia tidak tergantung kepada Soekarno dan Hatta. Sekalipun kedua pemimpin itu adalah sangat berharga bagi bangsa kita. Patah tumbuh hilang berganti. Ini istilahnya. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang pemerintah Soekarno-Hatta, sementara atau untuk selamanya rakyat Indonesia akan berdiri, akan mendirikan pemerintahan yang baru. Hilang pemerintah ini akan timbul yang baru lagi. Di peran PDRI atau peran pemerintah darurat Republik Indonesia sangat penting dalam pemerintahan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya mengisi kekosongan pemerintahan, PDRI berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain, di mana informasi-informasi tentang keberadaan dan pejuang Indonesia disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia, sehingga negara-negara lain tahu mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya. Jadi ini pada masa pemerintahan PDRI dulu oleh Saprodin, melalui pidato-pidatonya lewat radio. Waktu itu dulu radio itu adalah alat telekomunikasi. Kalau dulu tidak seperti canggihnya sekarang. Namun untuk itu kita juga menyebarkan informasi di dunia, di negara-negara lain, bahwa Indonesia ada pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kemudian PDRI ini berakhir ketika perjanjian Rum Royet.
yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli 1949. Jadi ini tercapai. Pada perjanjian tersebut, semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda dilepas tanpa syarat dan kembali ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Jadi sebelumnya semasa pemerintahan darurat dulu, Soekarno dan Muhammad Hatta akan diasingkan oleh Belanda. Itu makanya kemudian setelah ada perjanjian Rumroyen, Soekarno dan Hatta ini dilepas kembali, tidak ada persyaratannya. Kemudian susunan dari pemerintahan PDRI ada 9 ini susunan pemerintahan PDRI sebagai berikut. Yang pertama, Mr. Saprudin Prawira Negara sebagai ketua, merangkap Perdana Menteri Pertahanan dan Penerangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Mr. T.M. Hasan sebagai wakil ketua, merangkap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Menteri Agama. Jadi berbeda kalau dengan suasana sekarang. Kalau suasana sekarang ini si Yakut kalian yang jadi Menteri Agama. Kalau dulu dirangkap oleh Mr. T.M. Hasan. Kemudian yang ketiga, Menteri Luar Negeri M.R. Maramis. Maramis. Yang keempat, S.M. Rasid sebagai keamanan, merangkap Menteri Sosial, Pembangunan dan Pemuda. Yang kelima, Mr. Lukman Hakim. Mr. Lukman Hakim ini sebagai Menteri Keuangan, merangkap Menteri Kehakiman. Sitompul, Insinyur Sitompul sebagai Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan. Ini Sitompul, ini dari Medan ini, Sumatera Utara. Mariono dan Nugroho sebagai Sekretaris PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh, susunannya yang ketujuh, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentra. Yang kalau sekarang TNI. Iya, Pak. Panglima Besar Tentra. Yang kedelapan, Kolonel Aha Nasution sebagai Panglima Tentara Teritorial Jawa. Kolonel. Kemudian yang ke-9 susunannya ini Kolonel Hidayat sebagai Panglima Tentara Teritorial Sumatera. Jadi itu susunan dari pemerintah darurat Republik Indonesia. Ada 9 susunannya, itu sudah ditampilkan di layar. Kemudian iya, betul. Agak 9 ini untuk kalian akan mengumpulkan kalian. Di kelas seharusnya 9, dapat bonus kalian 3. Namun materi namun nanti kalian baru juga memahami. Kemudian tujuan dari PDRI, tujuan dari pemerintah darurat Republik Indonesia, Insinyur Soekarno memberikan mandat kepada Saprudin untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Jadi dulu
PDRI ini di Soekarno diberikan mandat kepada Safruddin supaya didirikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, karena bertujuan agar Republik Indonesia tidak berhenti dan terus menyusun strategi untuk melawan Belanda dan tidak terjadi kekosongan pemerintahan atau dikenal dengan modus operandi. Dan pemerintahan Indonesia, Republik Indonesia tetap berjalan efektif meskipun pemerintah dan wakil presiden ditangkap oleh Belanda pada tahun 1948. Namun pada tahun 1949 Soekarno itu memberikan mandat kewenangan kepada Safruddin supaya negara Indonesia ataupun pemerintah negara Indonesia didirikan di Bukit Tinggi dulu. Kemudian fungsi dari PDRI, fungsi dari Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai mandataris kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dan sebagai pemerintah pusat. Kemudian lanjut, adapun peran dari PDRI dalam menjaga eksistensi bangsa dan negara adalah dengan melaksanakan beberapa tindakan antara lain. Jadi tindakan yang dilakukan yang pertama yaitu menjalankan perang gerilya. Perang gerilya selama mungkin dengan memperhitungkan selama perang gerilya terjadi, maka secara ekonomi Belanda akan mengalami kerugian. Jadi dengan lamanya perang berlangsung, perang gerilya ini tentu Belanda bangkrut dia, rugi, mengalami kerugian dia, dan terjepit, dan kemudian juga mereka akan terpaksa melaksanakan perundingan. Karena dulu Belanda ini andalannya kekayaan kita bangsa Indonesia. Selama perang berlangsung, dia menguras kekayaan kita Indonesia dulu. Namun karena lama perang berlangsung, tentu secara ekonomi bangkrut dia, bangkrut, habis dananya. Sementara kalau mau minta ke kita lagi, Indonesia tentu kita nggak mungkin, tidak akan memberikan bantuan kepada Belanda waktu itu. Akhirnya dia terjepit dan mereka terpaksa melaksanakan perundingan. Kemudian para tokoh sipil yang dijadikan sebagai pejabat yang memiliki wewenang militer. Yang ketiga yaitu para gubernur. Para gubernur lama diangkat sebagai komisaris, yang dimana fungsinya sebagai penghubung masyarakat dan pemerintah pusat PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, agar tetap ada komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Kemudian tujuannya yang selanjutnya itu diambil dari sejarah dan peran PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Namun sasaran dengan adanya pembahasan mengenai sejarah PDRI ini, perhatikan Anda semuanya. Ini sejarah sasaran kita mempelajari Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Yang pertama adalah dengan adanya pembahasan mengenai sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia ini, diharapkan agar siswa mampu memahami mengenai berbagai macam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah serta mengetahui makna dan peranan PDRI, Pemerintah Darurat Indonesia, dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi ini
Ini pertama tujuannya, sasarannya yang pertama supaya kita bisa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang telah diproklamirkan sejak 17 Agustus 1945 yang lalu. Ini sasarannya. Jadi bahwa dengan sejarah PDRI ini kita berkewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian siswa diharapkan mampu mengapresiasi terhadap jasa dan peranan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, serta bisa pula menjadi contoh atau teladan bagi generasi selanjutnya. Jadi Ananda Bapak harapkan dengan mempelajari sejarah PDRI ini, Ananda nanti bisa memberikan sebagai contoh terhadap adik-adik kalian seperti yang akan datang di berikutnya. Seperti yang kalau sekarang masih di SMP pendidikannya, boleh dikatakan sudah kelas 3. InsyaAllah harapan kita bersama kita di sini di SMK itu. Jadi kalian nanti ya, bagi yang sudah yang kelas 2 sekarang, tentu kalian nanti pada posisi di kelas 3 atau kelas 12. Yang kelas 10 sekarang tentu kalian nanti sudah kelas 11. Jadi kalian nanti memberikan contoh yang baik terhadap adik-adik kalian nanti yang datang ke sini. Itu yang bergabung di kita di SMK Elektro Islam. Itu tidak Allah nanti mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang kita lebih ramai lagi, lebih banyak kita. Amin. Jadi kalian. Amin. Kemudian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari sejarah pemerintah darurat Republik Indonesia. Pemerintah dan perjuangan PDRI yang berlangsung sekitar 7 bulan. Jadi tak sampai 1 tahun, hanya setengah tahun lebih sedikit, ya, 7 bulan cuman, dan mendapat dukungan dari TNI, Tentara Nasional Indonesia, birokrasi pemerintahan serta partisipasi rakyat di luar negeri berperan penting dalam mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia. Di situ pihak dan mengantarkan negara RI ke pintu gerbang pemulihan kedaulatan di pihak lain. Peran PDRI sangat penting. Peran PDRI sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, tidak hanya mengisi kekosongan pemerintahan, PDRI juga berhasil menjalin hubungan dengan negara-negara lain, di mana informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan Indonesia disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia, sehingga negara-negara lain tahu mengenai keadaan Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian PDRI berakhir ketika perjanjian Rumroyen yang disepakati oleh Belanda dan Indonesia disahkan pada 1 Juli tahun 1949 tercapai. Pada perjanjian tersebut, semua tawanan politik yang diasingkan oleh Belanda di daerah Jawa Timur atau di dulunya dilepaskan tanpa syarat kembali ke Yogyakarta. Maka pada tanggal 13 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Namun untuk selanjutnya, ini untuk tugas kalian lagi. Jadi untuk penjelasan dari Bapak sampai kesimpulan tadi, itu kalian insyaAllah mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan materi tentang sejarah pemerintah darurat Republik Indonesia.
untuk tugas kalian yang pertama, kalian ananda semuanya diminta untuk membuat ringkasan dari sejarah PDRI, Pemerintah Republik Indonesia, dengan menggunakan double folio minimal 1 halaman. Jadi kalau untuk hari ini nggak ada double folio, kalian pakai saja buku isi 40 itu, ambil yang bagian tengahnya. Ya, jadi kita cari kemudahan. Karena kalau untuk double folio mau dibeli kemana pula. Kemudian tugas yang kedua. Tugas ini nanti kalian kumpulkan dapat saya boleh besok ya boleh. Besok. Jadi besok tugas ini kalian kumpulkan. Namun dari untuk penyelesaian tugas ini tentu kalian juga dimulai dari sekarang. Di rumah, bagusnya di sini dimulai dari di rumah. Dimulai dari dimulai dari sekarang, Pak. Dimulai dari sekarang. Besok sudah disetorkan. Mudah-mudahan besok nanti pada bukti dia ya. Sama pembimbing. Jadi tugas ini nanti untuk penilaian. Besok ini yang akan menilai tugas kalian ini besok yaitu Ibu Tiwi. Nanti juga Bapak juga ikut berpartisipasi untuk memberikan tugas yang ketiga. Antara siswa dengan siswa lain tidak dibenarkan membuat ringkasan yang sama. Jadi ini tugasnya nggak bisa main kopi saja. Jadi kalian hanya buat sendiri-sendiri, tidak boleh menyalin tugas teman, itu maksudnya. Jadi memang nanti apa yang kalian terima dari penjelasan Bapak tadi itu yang kalian tuliskan, itu yang kalian tulis. Nah, ada kira-kira yang akan anda tanyakan tentang sejarah pemerintah darurat Republik Indonesia? Ada yang akan ditanyakan? Ben? Sudah bisa dipahami? Ya, kalau tidak ada yang kalian yang bertanya, ini sebenarnya nggak susah ya. Ringkasan yang kalian buat dari penjelasan Bapak tadi itu ingat minimal 1 halaman. Ya, 1 halaman minimal. Kemudian besok kalian kumpulkan kepada panitia. Jangan lupa nama kelas dan jurusan kalian. Nanti tugas ada, nama nggak ada, siapa yang akan dikasih nilai, yang rugi nanti. Nah, di sendiri-sendiri tugas tidak ada yang sama. Tidak boleh menyalin tugas teman. Ada yang akan ditanyakan dari? Belum ada. Tuh, saya ganti Bapak yang nyandar di belakang. Ada yang akan ditanyakan? Siapa? Ada yang? Ada Bapak. Belum sampai Bapak. Ya baiklah. Kalau tidak ada yang akan bertanya tentang sejarah